Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya tertarik untuk mengkritisi sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh para kabib Ba'alawi, dan ini salah satu kabib mengatakan bahwa jalan-jalan menuju ke makam Kabib Abdullah Al-Haddad itu dipenuhi dengan taman-taman surga. Kemudian ziarah ke makam Kabib Abdullah Al-Haddad ini maka 70 hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya sudah pernah saya bahas, tetapi jika pembahasan yang kemarin itu saya tidak mempercayainya sama sekali, karena tujuan ziarah itu mendoakan si mayat. Yang kedua, dan ini sebagai tujuan utama ziarah, yaitu mengingat sebuah kematian. Jika yang kemarin itu saya menolak, tetapi untuk kali ini setelah saya pikir-pikir ya saya mempercayai. Saya mempercayai dengan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, maka hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ya walaupun tidak sampai 70 hajat dikabulkan, tetapi paling tidak saya mempercayainya. Nah, sebelum saya mengomentari dan kenapa sampai kemudian saya mempercayai apa yang disampaikan oleh Habib ini, alangkah baiknya kita simak dulu video yang mengatakan bahwa ziarah ke makam Habib Abdullah Al-Haddad maka 70 hajatnya dikabulkan oleh Allah. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, yang pertama disampaikan bahwa jalan menuju ke makam Habib Abdullah Al-Haddad itu penuh taman-taman surga. Saya tidak enak kalau saya mau protes terus-terusan, saya juga tidak enak kalau mau mengkritik terus-terusan. Ya untuk kali ini saya slow aja. Saya mempercayai bahwa jalan menuju ke makam Habib Abdullah Al-Haddad itu dipenuhi taman-taman surga. Saya percaya kalau itu bahasa promosi. Jadi saya mempercayainya kalau itu bahasa promosi. Yang namanya promosi itu ya bebas. Promosi itu sah-sah saja. Tetapi ya perlu diingat bahwa surga itu ya letaknya nanti, bukan di alam dunia. Surga yang dimaksud itu kan surga nanti balasan orang-orang yang baik nanti setelah yaumul hisab. Ya kalau surga artinya sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan di dunia, ya saya mempercayai kalau jalan-jalan menuju makam Habib Abdullah Al-Haddad itu penuh taman-taman surga. Tapi ya taman surganya Ba'alawi, bukan taman surganya kami-kami, orang yang tidak mempercayai khurafat Ba'alawi. Ya karena aneh, kalau kita mempercayai di mana ada taman-taman surga, di jalan-jalan mana, wong jalan Tarim, jalan di kuburan Habib Abdullah Al-Haddad itu kan debu-debu beterbangan adanya ya, karena di situ kan termasuk tanah yang tandus. Itu berarti surganya orang Ba'alawi. Kenapa ya? Karena dengan banyak orang yang mengunjungi makam Habib Abdullah Al-Haddad itu menjadikan surga bagi mereka, mendapatkan banyak pundi-pundi uang sehingga mereka merasa seperti hidup di surga enak. Cukup jualan makam, mereka akan mendapatkan pundi-pundi uang.
Ya, maka bahasa jalan menuju ke makam Habib Abdul Al-Haddad itu penuh dengan taman-taman surga, itu bahasa promosi. Yang namanya promosi itu kan bebas. Misalnya ini sarung berbahan sutra 100%. Itu kan bahasa promosi. Padahal ya mana ada sarung berbahan sutra 100% itu kan haram kan kalau kita pakai. Seorang laki-laki kalau memakai bahan dengan kandungan sutra 100% kan haram. Jadi walaupun kita semua tahu bahwa itu bohong ya, tapi itu bahasa promosi kok, sah-sah saja. Lah Pahlawi ini kan mau menggait orang-orang yang masih bodoh. Ya kalau yang masih bodoh ya percaya-percaya saja bahwa jalan menuju ke makam Habib Abdul Al-Haddad itu penuh taman surga, ya percaya saja. Walaupun tidak bisa membuktikan taman surga yang seperti apa. Wong nyatanya ya adanya jalan berdebu. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, menziarahi makam Habib Abdul Al-Haddad, maka segala hajat dikabulkan oleh Allah. Ya kalau segala hajat sih kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau beberapa hajat dikabulkan oleh Allah, ini saya percaya. Untuk kali ini saya tidak akan mengkritisi. Saya mau slow saja. Saya percaya deh. Saya mempercayai kalau dengan mengunjungi makam Habib Abdul Al-Haddad, apalagi sampai tinggal berlama-lama di sana, ya maka hajatnya dikabulkan. Contoh ini, seorang koruptor lagi dikejar-kejar KPK. Kemudian ya pura-pura mau ziarah ke makam Habib Abdul Al-Haddad ke sana. Tujuannya sih untuk menghindar dari kejaran KPK. Ya, setelah di makam Habib Abdul Al-Haddad di sana berlama-lama, kemudian minggat. Nah itu kan berarti menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, contoh lagi ya. Misalnya seorang dikejar-kejar debt collector. Ini untuk orang Tarim ya. Kalau untuk orang Indonesia kan kejauhan. Masa dikejar-kejar debt collector kemudian harus minggat ke makam Habib Abdul Al-Haddad. Kan justru banyak biaya. Khusus orang Tarim misalnya, lagi dikejar-kejar debt collector, kemudian minggat ke makam Habib Abdul Al-Haddad. Maka disitulah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Bebas dari kejaran debt collector. Atau misalkan orang Tarim lagi, bukan orang Indonesia. Sekali lagi kalau orang Indonesia kejauhan, justru menghabiskan banyak uang. Orang Tarim misalnya punya cicilan bank, kemudian telat, sehingga dikejar-kejar oleh pihak bank. Maka dengan minggat ke makam Habib Abdul Al-Haddad, ngumpet di makam Habib Abdul Al-Haddad, maka masalahnya selesai. Selesai hanya saat tapi. Nah, setelah nanti pulang ya dikejar-kejar pihak bank lagi. Jadi saya percaya di situnya. Memang bisa menyelesaikan persoalan walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi persoalan-persoalan yang sifatnya untuk pelarian saja, untuk sembunyi. Nah kalau dengan mengunjungi makam Habib Abdul Al-Haddad, maka segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Itu siapa? Habib Abdul Al-Haddad itu siapa? Tuhan saja bukan, padahal yang mengabulkan segala permintaan hambanya ya Allah. Dalam surat Al-Fatihah saja kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta. Artinya bahwa tempat meminta itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kemudian kita meminta di makam Habib Abdul Al-Haddad yang sudah bersemayam di dalam kubur dan jasadnya sudah melebur bersama tanah, kok kita minta kepada orang yang sudah meninggal? Ini justru menyalahi dari hadis Rasulullah, nahaitukum an ziyaratil kubur fazurruha li annaha tudzakkirul maut. Karena tujuan utama ziarah kubur kenapa sampai dianjurkan itu untuk mengingat kematian, bukan untuk meminta-minta. Ya walaupun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dengan berwasilah, bertawasul dengan orang-orang suci, maka menjadi memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Tetapi itu hanya sebagai perantara, sebagai tangga. Bukan berarti si mayit yang mengabulkan. Maka pemahaman orang-orang Pahlawi ini sudah kelewat batas. Memposisikan wali-wali mereka sebagai Tuhan.
Karena ya salah satunya ya dengan mengunjungi makam Habib Abdullah Al-Haddad, maka 70 hajat dikabulkan. Seakan-akan Allah mau mengabulkan hajat hambanya. Ini digantungkan dengan apakah hamba itu ziarah ke makam Habib Abdullah Al-Haddad atau tidak. Masa Allah kalah sama Habib Abdullah Al-Haddad? Padahal Allah adalah pemegang hak prerogatif tertinggi. Nah ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Ba'alawi. Ba'alawi walaupun ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi banyak menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak bisa kita pungkiri, ajaran Ba'alawi ini sudah mendarah daging di orang-orang NU, khususnya NU arus bawah. Ini sudah tercemar, sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Ba'alawi. Sehingga ketika pada musim ziarah ke makam-makam wali yang dicari ya berkah, mereka dari rumah membawa segudang segudang hajat, kemudian ditumpahkan di makam wali dengan harapan bahwa walinya mengabulkan. Nah ini yang menjadi kemudian saya ini menertawakan orang-orangnya sendiri, artinya orang-orang NU ini dibodohi oleh orang-orang Ba'alawi. Orang yang ziarah itu memberi bukan meminta. Si peziarah itu memberi doa kepada orang yang sudah meninggal. Di samping itu si peziarah mendapat manfaat sehingga mengingat kematian. Maka sangat aneh ketika seorang peziarah ke makam kemudian justru meminta beberapa hajat. Ya yang ngabulkan siapa? Yang ngabulkan Allah kok. Nah kalau yang ngabulkan Allah, kenapa harus meminta di dalam kuburan? Meminta di dalam rumah saja bisa. Habis sholat kita berdoa meminta kepada Allah saja bisa. Dan meminta saja juga tidak cukup. Harus dibuktikan dengan usaha. Harus dengan kerja keras. Karena memang hukum alam manusia untuk meraih rizkinya Allah ya harus disertai dengan usaha, harus disertai dengan kerja keras. Itu baru betul. Maka sangat aneh ketika promosinya maka penuh taman-taman surga. Taman surga mbahmu, bukan taman surga mbah kami ya. Kemudian barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad maka 70 hajat dikabulkan. 70 hajat mbahmu yang dikabulkan. Hajat apaan? Dengan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, kalau dari Indonesia ke Tarim ya justru menghabiskan biaya. Maka tidak menyelesaikan masalah, justru membuat masalah baru. Ini yang benar semacam itu. Jadi jangan mau dibodohi oleh orang-orang Ba'alawi. Sebenarnya mudah. Bahwa orang-orang Ba'alawi itu SDM-nya rendah. Kenapa? Tipuan-tipuan mereka itu mudah sekali ditebak. Tipuan orang bodoh itu. Jadi orang-orang yang nalarnya waras itu mudah membaca bahwa itu adalah akal-akalan orang Ba'alawi. Ya beda dengan orang-orang bodoh, mudah ditipu. Diiming-imingi dengan surga, diiming-imingi dengan hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah. Itu hanya orang-orang bodoh yang percaya. Ya orang yang akalnya waras ya tentu akan mempercayai manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Artinya kalau kita menginginkan kecukupan hidup di dunia ya harus kerja keras. Kalau kita pengen ilmu ya kita harus belajar. Karena manjada wajada. Maka sangat aneh ketika kita pengen cerdas, kita pengen ilmunya luas, kita pengen banyak ilmu kemudian ziarah ke makam Habib Abdullah Al-Haddad nanti menjadi orang yang berilmu. Ini kan tolol. Tolol untuk orang yang mempercayainya. Misalkan lagi orang pengen rizkinya berkah, orang pengen mencari rizkinya mudah, kemudian berdoa di makam Habib Abdullah Al-Haddad. Ini juga tolol.